Allianz Arena, markas kebesaran yang biasanya menjadi neraka bagi tim tamu, Kamis dini hari tadi berubah menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah raksasa. Halo Sobat Bola, hari ini sepak bola Jerman sedang menangis. Bayern Munchen, salah satu kandidat terkuat penguasa Eropa, harus menelan pil paling pahit musim ini. Mereka resmi gugur dari ajang Liga Champions. Menjamu Paris Saint-Germain di leg kedua semifinal, pasukan asuhan Vincent Kompany cuma bisa bermain imbang 1-1. Hasil yang membuat mereka kalah agregat tipis, sangat tipis, 5-6 dari sang raksasa Prancis. Tapi guys, di balik tersingkirnya Bayern ini, ada satu cerita besar yang bikin internet meledak. Ada drama, ada gol cepat yang menghancurkan mental, dan yang paling parah, ada kontroversi handball yang bikin seluruh isi stadion mendidih dan menuntut keadilan dari wasit. Siapkan diri kalian karena kita akan membedah kronologi malam kelam di Munich dan mengungkap rahasia aturan sepak bola yang membuat penalti krusial Bayern Munchen dirampas begitu saja. Mari kita mundur sedikit ke pertemuan pertama pekan lalu. Laga di Parc des Princes itu benar-benar laga gila. Hujan 9 gol. Bayern harus pulang dengan kekalahan menyakitkan 4-5. Artinya, saat mereka menginjakkan rumput di Allianz Arena di leg kedua ini, misi mereka cuma satu. Menang dengan selisih 2 gol, atau minimal menang 1 gol buat maksa pertandingan ke extra time. Fans Die Roten sangat optimis. Ini kandang mereka. Tapi apa yang terjadi begitu peluit wasit berbunyi? Bencana itu datang jauh lebih cepat dari dugaan siapapun. Pertandingan baru berjalan 3 menit guys. 3 menit. Ousmane Dembele tiba-tiba menusuk pertahanan Bayern dan boom, gol tercipta begitu cepat. Publik Allianz Arena mendadak sunyi senyap. Skor agregat berubah jadi 6-4 untuk keunggulan PSG. Belum sempat Bayern bernapas dan menyusun formasi. Mental mereka sudah dihantam palu godam oleh Dembele. Pasukan Kompany langsung panik. Waktu terus berjalan, mereka sekarang butuh keajaiban untuk mencetak minimal 2 gol balasan ke gawang lawan. Di tengah keputusasaan Bayern mencari gol, terjadilah momen yang akan terus dibicarakan sepanjang tahun ini. Momen yang bikin darah fans Munchen mendidih. Di sebuah skema kemelut pertahanan PSG, bola ditendang oleh gelandang PSG Vitinha. Namun nahas, bola sapuan itu malah meluncur dan secara telak mengenai tangan rekan setimnya sendiri, Joao Neves, di dalam kotak penalti. Sontak, seluruh stadion bergemuruh, pemain Bayern langsung mengerubungi wasit. Bahkan kepanikan dan protes sempat pecah di lapangan. Ini adalah momen krusial guys. Kalau Bayern dapat penalti dan gol, momentum pasti bakal berbalik 180 derajat. Tapi, tahukah kalian apa yang terjadi? Wasit utama asal Portugal, Joao Pedro Silva Pinheiro, berdiri tegak tak bergeming. Dia menggelengkan kepala. Bukan penalti. Dan yang lebih bikin syok, ruang VAR sama sekali tidak memanggil wasit ke layar monitor. Pertandingan jalan terus seolah tidak ada yang terjadi. Sekarang pasti kalian pada nanya, kok bisa sih bola kena tangan di kotak penalti tapi nggak foul? Wasitnya disuap ya? Eits, tahan dulu emosi kalian bro. Mari kita bedah buku suci peraturan sepak bola alias Laws of the Game yang dikeluarkan langsung oleh IFAB. Usut punya usut, wasit Joao Pinheiro ternyata menerapkan peraturan dengan sangat brilian. Menurut aturan terbaru IFAB, bola yang mengenai lengan atau tangan pemain tidak akan dianggap sebagai pelanggaran handball jika bola tersebut berasal dari tendangan atau sapuan rekan setimnya sendiri dari jarak yang sangat dekat. Apalagi posisi tangan Neves berada dalam gerak alami dan wasit yakin 100% tidak ada unsur kesengajaan. Aturan ini cuma punya satu pengecualian. Kalau pantulan tangan itu langsung meluncur masuk ke gawang lawan jadi gol, barulah itu dianulir. Tapi dalam kasus Joao Neves, ini murni kecelakaan di jarak dekat dari tendangan Vitinha. Keputusan wasit murni berpegang pada buku aturan. Fakta ini nyakitin buat fans Bayern, tapi secara hukum sepak bola, kegagalan mendapat penalti itu bagaikan pukulan knockout buat mental skuad Bayern. Meski terus mengurung pertahanan PSG, serangan mereka selalu mentah. Bayern baru bisa pecah telur dan menyamakan skor 1-1 di menit-menit akhir pertandingan. Siapa lagi aktornya kalau bukan sang mesin gol Harry Kane? Tapi sedihnya, gol ini terasa hampa. Kane bahkan gak selebrasi. Dia langsung lari mungut bola bawa ke tengah lapangan. Tapi sayang seribu sayang,
Waktu yang tersisa sudah terlalu sedikit. Peluit panjang berbunyi. Pertandingan berakhir 1-1 dan Bayern kalah agregat 5-6. Sorak-sorai pemain PSG pecah di tanah Jerman, sementara para pemain Bayern tergeletak lemas meratapi nasib. Inilah kejamnya sepak bola. 1 gol cepat, 1 insiden handball jarak dekat, mengakhiri mimpi raksasa sekelas Bayern Munchen musim ini.